Salam sejahtera untuk kita semua. Pelajaran Sekolah Sahabat dengan tema utama Kebenaran Zaman Ini dalam Kitab Ulangan. Pelajaran ke-11, Kitab Ulangan dalam tulisan-tulisan kemudian. Rabu, 8 Desember. Apa yang Tuhan tuntut? Sangat banyak dari tulisan para nabi berisi ajakan kepada kesetiaan, dan bukan hanya sekedar kesetiaan secara umum, tetapi secara khusus kesetiaan terhadap bagian mereka dalam perjanjian itu yang diteguhkan sesaat sebelum mereka masuk ke tanah perjanjian. Ini adalah apa yang Kitab Ulangan gambarkan, peneguhan perjanjian antara Allah dan Israel. Setelah 40 tahun berkeliling, sekarang Tuhan akan memenuhi atau mulai memenuhi lebih banyak lagi janji-janji dari perjanjiannya, yaitu bagiannya dari perjanjian itu. Jadi, Musa menasihatkan mereka untuk memenuhi bagian mereka juga. Sungguh, kebanyakan dari tulisan-tulisan nabi-nabi pada dasarnya sama, ajakan kepada umat itu untuk memenuhi akan bagian mereka dalam perjanjian. Bacalah Mika 6 ayat 1-8. Apa yang Tuhan sedang sampaikan kepada bangsa itu dalam ayat-ayat itu, dan bagaimana hal itu berhubungan dengan Kitab Ulangan? Para ahli Alkitab telah melihat di dalam ayat-ayat di kitab Mika ini apa yang dikenal sebagai sebuah tuntutan perjanjian, di mana Tuhan menggugat atau mengangkat sebuah kasus melawan umatnya oleh karena pelanggaran terhadap perjanjian. Dalam kasus ini, Mika mengatakan bahwa Tuhan mempunyai pengaduan terhadap umatnya, di mana kata pengaduan bisa berarti sebuah perselisihan hukum. Artinya di sini Tuhan sedang membawa sebuah kasus hukum melawan mereka, satu gambaran yang mengimplikasikan aspek hukum selain dari aspek hubungan dari perjanjian. Hal ini seharusnya tidak mengherankan, karena bagaimanapun juga pusat dari perjanjian itu adalah hukum. Perhatikan juga bagaimana Mika meminjam secara langsung bahasa dari Kitab Ulangan. Maka sekarang, hai orang Israel, apakah yang dimintakan daripadamu oleh Tuhan Allahmu selain dari takut akan Tuhan Allahmu, hidup menurut segala jalan yang ditunjukkannya, mengasihi Dia, beribadah kepada Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, berpegang pada perintah dan ketetapan Tuhan yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, supaya baik keadaanmu. Namun, gantinya mengutip langsung, Mika memodifikasi ayat itu dengan menggantikan huruf-huruf dari hukum dari Kitab Ulangan dengan roh dari hukum itu, yaitu berlaku adil dan penuh kemurahan. Apa yang sepertinya sedang terjadi di sini adalah bahwa apapun penampilan luar dari agama dan kesalehan, contohnya persembahan-persembahan binatang, yaitu ribuan domba jantan, bukan itu yang merupakan inti hubungan perjanjian antara bangsa Israel dengan Allah. Apapun yang baik dari segala penampilan luar dari keagamaan dan kesalehan ini, jika sebagai contoh mereka menginginkan ladang-ladang, mereka merampasnya, dan rumah-rumah mereka menyerobotnya, yang menindas orang dengan rumahnya, manusia dengan milik pusakanya. Bangsa Israel seharusnya menjadi satu terang kepada dunia, di mana sehubungan dengan hal ini, bangsa-bangsa di sekitar akan berkata dengan penuh keheranan, memang bangsa yang besar ini adalah umat yang bijaksana dan berakal budi. Jadi, mereka harus bertindak dengan kebijaksanaan dan akal budi, yang termasuk di dalamnya bagaimana memperlakukan orang dengan adil dan berkemurahan. Pelajaran yang bisa kita dapatkan pada saat ini, Nabi Mika adalah orang Moreshet, suatu kota yang berada di dekat daerah Gad. Arti nama Mika adalah siapa Tuhan seperti engkau. Dan Mika ini hidup dan melayani pada zaman Yotam, Ahaz, dan Raja Hizkia. Melalui Mika, hambanya ini, Tuhan mempunyai tuntutan terhadap umatnya, yakni berlaku adil, setia, dan rendah hati. Seperti Musa, Mika juga memulaikan pidatonya dengan pertanyaan yang menarik yang sama, yakni apakah yang dituntut Tuhan daripadamu? Pertanyaan ini mewakili salah satu perhatian terpenting tentang agama. Bagaimana manusia bisa mendekati Allah dan menanggapi kehendaknya? Jawabannya adalah pengorbanan, persembahan yang berharga, pekerjaan yang baik bagi Tuhan.
Tetapi jawaban Mika seperti halnya Musa bukanlah dalam persembahan hadiah pemberian dari para penyembah kepada Allah, tetapi berlaku adil, mencintai kebaikan terhadap setiap orang yang membutuhkannya. Dan Mika menyatakan kembali apa yang tertulis di dalam kitab Ulangan yang dituliskan oleh Musa dalam kata-katanya sendiri. Frase melakukan keadilan dan kata kunci cinta adalah umum untuk kedua teks tersebut. Mika tidak mengatakan bahwa pengorbanan dan persembahan itu salah, tetapi semua tindakan keagamaan tanpa hubungan yang benar dengan Allah dan sesama manusia tidaklah berharga. Pengorbanan, persembahan yang berharga, pekerjaan yang baik bagi Allah itu penting, tetapi lebih daripada itu, apakah kita berlaku adil kepada sesama kita, atau justru kita menunjukkan diskriminasi, ketidakjujuran, dan sewenang-wenang kepada sesama kita? Dan jangan lupa untuk kita terus setia kepada Tuhan. Kesetiaan kepada Tuhan akan terlihat di dalam hubungan kita satu dengan yang lain. Dan jangan lupa, karakter Tuhan yang Tuhan senangi dan Ia mau supaya kita mempraktekkan di dalam kehidupan kita adalah hidup di dalam kerendahan hati. Mari berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu pada saat ini. Bantu kami Tuhan untuk kami dapat berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati di hadapan Tuhan di tengah-tengah kehidupan kami di dunia ini. Ini doa kami di dalam nama Yesus. Amin.